Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marani Ayunarko. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab korupsi. Nama anggota kelompok saya Ika Koiri, Randika Prakasa, dan Putri Irda. Pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan dari seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi tersendiri berasal dari bahasa Latin corruption yang merupakan kata kerja dari corrumpere dan mempunyai arti rusak, memutarbalikkan, busuk, menggoyahkan, ataupun menyogok. Menurut bahasanya, korupsi berarti suatu tindakan pejabat publik, baik itu politisi ataupun pegawai negeri. Berikut pihak lainnya yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dan tidak benar atau dapat disebut ilegal dalam menyalahgunakan kepercayaan publik yang telah dikuasakan kepada seseorang ataupun beberapa orang guna memperoleh suatu keuntungan sepihak saja. Faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan suatu sifat yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dasar perilaku korup menurut faktor internal disebabkan dari adanya sifat tamak dari seseorang yang seakan selalu merasa tidak pernah cukup dengan apa yang diperolehnya, dan gaya hidup yang konsumtif di mana setiap manusia akan terus berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak akan terus berkurang, namun senantiasa terus bertambah. Yang kedua, terdapat faktor eksternal. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadi atau tidaknya perilaku korup. Faktor eksternal ini diantaranya adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Kesemua faktor tersebut dapat saling berkaitan dan saling berpengaruh karena antara satu faktor dengan yang lainnya bisa saling tarik-menarik, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Biasanya akan tetap dibuktikan dalam sidang terdakwa kasus korupsi agar segala bentuk kerugian yang telah disebabkan dapat dituntut dan dimintakan ganti kerugiannya. Beberapa faktor eksternal yang telah disebutkan tadi kiranya perlu penjelasan lebih lanjut, namun tidak akan dijelaskan dalam artikel ini karena akan terlalu panjang dan membutuhkan space tersendiri karena membahas perilaku korupsi tidak akan pernah cukup dalam satu bahasan artikel saja. Dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak korupsi terhadap ekonomi. Tidak adanya motivasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, pasar barang dan jasa berkualitas rendah, hutang negara semakin meningkat, angka kemiskinan semakin meluas. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, akses bagi masyarakat miskin semakin terbatas, dan kriminalitas semakin meningkat. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah, peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif, etika sosial politik yang kurang hidup, dan memperlambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi, kepemimpinan yang berjiwa korup, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, dan hancurnya kedaulatan masyarakat. Nilai dan prinsip anti korupsi. Yang pertama kejujuran, dan yang kedua kepedulian. Yang ketiga keberanian, yang keempat keadilan. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan. Tindakan korupsi dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya 1. Penanaman semangat nasional, 2. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya penindakan. Dalam pelaksanaan upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh sebuah lembaga independen pemberantasan korupsi yaitu KPK. Penindakan yang dilakukan oleh KPK semenjak KPK berdiri pada tahun 2002 telah membuahkan hasil yang dapat disebut sebagai hasil yang memaksimalkan. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga independen ini tanpa terkecuali. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK membutuhkan peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Upaya edukasi yang dilakukan pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan di Indonesia dilakukan dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, informal, dan non-formal. Melalui proses edukasi, masyarakat diberikan pendidikan anti korupsi sejak dini agar masyarakat sadar betul akan bahaya korupsi bagi negara-negara, khususnya negara Indonesia. Selain itu, melalui edukasi yang diberikan oleh pemerintah, peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi juga dapat dimaksimalkan. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai upaya membangun karakter bangsa di era globalisasi untuk memberantas pertumbuhan budaya korupsi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Gerakan ini dilakukan baik oleh organisasi internasional maupun lembaga swadaya internasional NGOs. Berbagai gerakan dan kesepakatan internasional ini dapat menunjukkan keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi. Gerakan masyarakat sipil atau civil society dan sektor swasta di tingkat internasional perlu diperhitungkan karena mereka telah dengan gigih berjuang melawan korupsi yang membawa dampak negatif rusaknya peri kehidupan umat manusia. Gerakan Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. Setiap 5 tahun, secara reguler Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan kongres tentang pencegahan, kejahatan, dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut dengan United Nations Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders. Dalam Kongres PBB ke-10 yang diadakan di Vienna, Austria pada tahun 2000, isu mengenai korupsi menjadi topik pembahasan yang utama. Majelis Umum PBB menegaskan perlunya pengembangan strategi global melawan korupsi dan mengundang negara-negara anggota PBB untuk melakukan review terhadap seluruh kebijakan serta peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara untuk mencegah dan melakukan kontrol terhadap korupsi. Yang kedua, Bank Dunia atau World Bank. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank maupun IMF, memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. Untuk keperluan ini, Bank Dunia World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Corps, program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, The Council of Europe Program Against Corruption menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu ini sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Instrumen internasional pencegahan korupsi. United Nations Convention Against Corruption, lalu Convention on Bribery of Foreign Public Official, pencegahan korupsi. Belajar dari negara lain, India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International,
TI, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Di India, polisi menempati posisi pertama untuk lembaga yang terkorup diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Dari survei TI pada tahun 2007, India menempati posisi 72, sedangkan Indonesia berada di posisi 143. Bersama-sama dengan Gambia, Rusia, peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukanlah tindak pidana baru di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istilah tindak pidana korupsi itu sendiri telah digunakan sejak diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT atau Perpu garing 013/1950. Namun perbuatan korupsi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pada hakikatnya telah dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal ini terbukti dengan diadopsinya beberapa ketentuan hukum pidana dalam KUHP menjadi delik korupsi sebagaimana kasus pelanggaran hak warga negara. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi, meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Melihat hal tersebut, tentunya sangat penting untuk mengkaji jenis tindak pidana yang termasuk ke dalam pidana korupsi. Karenanya, berikut 3 tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT garing Perpu garing 013/1950. Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan di atas adalah adanya usaha untuk pertama kali memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sebagaimana tujuan hukum bisnis. Berdasarkan ketentuan peraturan penguasa perang pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan. Korupsi sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Kejahatan-kejahatan tercantum dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 Perpu dalam pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP. Korupsi sebagai perbuatan lainnya. Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah, atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan. Undang-Undang Nomor 2 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan, itulah lahir kemudian UU Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari peraturan penguasa perang pusat ke dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tidak pidana. Namun demikian, undang-undang ini ternyata dianggap terlalu ringan dan menggantungkan tertuduh pengingat pembuktiannya lebih sulit sebagaimana jenis tindak pidana korupsi.
Peranan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan tingkat lokal atau nasional. 1. Di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk wilayah individu mahasiswa tersendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. 2. Di masyarakat sekitar. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dan dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangunkan kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.